Kasus Kalapas diduga memaksa narapidana untuk makan daging anjing. Dan inilah kronologi lengkap serta pelajaran tentang kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu, publik Indonesia dikejutkan oleh sebuah kabar yang langsung mengundang perhatian nasional. Sebuah kejadian di salah satu lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Utara mengangkat kembali pertanyaan besar tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan di balik tembok penjara. Namun sebelum kita membahas kronologi kejadian tersebut, kalian harus pahami satu hal, bagaimana agama Islam ini memandang hewan yang bernama anjing, baik dari segi najisnya ataupun termasuk hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi karena bertaring. Jadi simak terlebih dahulu penjelasan berikut ini dari Ustadz Adi Hidayat. Hadisnya keluar kan, malaikat nggak senang ke tempat najis. Ya, kalau bisa jangan sentuhan sama yang najis. Bersihkan rumah dari tempat yang najis, yang kotor. Putus untuk berdoa yang bagus-bagus. Maaf sekali, maaf. Ada tempatnya, tapi hewan-hewan bernajis kalau bisa dijauhkan. Misal maaf, mungkin kan punya banyak pilihan. Saya tuh kalau kadang-kadang suka nggak bisa sebut nama gitu ya guguk ya misalnya. Padahal hewan itu netral sebetulnya, tapi karena kadang-kadang dalam dunia bahasa tuh begini, kalau satu kata dipakai pada diksi yang kotor jadi kotor gitu, padahal hewannya belum tentu kotor. Di Quran kan anjing juga ada kan, ya kan, di surat Al-Kahf kan, ya misal anjing itu kan najis pada liurnya. Nah di sini ada beda dua pendapat. Imam Malik misalnya, ya sepanjang Anda bisa membersihkan najisnya, boleh dirawat. Makanya di mazhab Maliki itu banyak pelihara anjing nggak ada masalah. Tapi bisa memastikan liurnya dibersihkan. Ya. Tapi resikonya begini, pastikan Anda punya CCTV yang memantau perilaku anjing. Jilat apa aja? Jilat sofa, jilat karpet, jilat apa gitu kan? Sebab ketika najis itu ada, malaikat nggak turun, itu aja. Jelas? Oke. Karena itu yang memelihara anjing tempatkan di tempat yang khusus spesifik dan dengan fungsi yang khusus. Ya, dengan fungsi yang khusus. Misal anjing untuk penjagaan di militer dan seterusnya. Anjing untuk penjagaan misalnya di kebun dan seterusnya. Kasih tempat yang khusus. Itu boleh, ada kok zaman Nabi juga. Nggak ada masalah. Ya. Tapi kalaupun tidak diperlukan dengan itu, maka fikih Syafi'i agak lebih ketat. Memang liurnya di dalam lidah itu najisnya di liurnya. Tapi kan Anda nggak bisa tahu di mana dia menjilat ya dengan liurnya itu. Kadang tubuhnya kan dijilatin juga. Makanya disebutnya najis aini di fikih madzhab Syafi'i. Ke semua bagian tubuhnya najis karena kita nggak bisa pastikan kapan dia menjilat tubuhnya. Kemana-mana ada. Nah, hewan-hewan tertentu bukan berarti tidak berkah, bukan. Ada fungsinya. Kapan fungsinya menjadi berkah? Ketika ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Anjing itu ada ibadah. Kapan ibadahnya? Ya, satu misalnya dalam penjagaan. Ada fungsi ibadah. Makanya anjing itu ada yang masuk surga. Ada. Anjingnya Ashabul Kahf. Nah bayangkan. Ada anjing yang mengantarkan pelacur bertaubat. Maaf, ada. Jasanya anjing itu. Mau sekarat karena kehausan. Seorang perempuan, maaf Bu ya, laki-laki juga banyak yang kurang baik, tapi ini kasusnya perempuan. Perempuan menemukan itu, lalu dia beri minum. Ada riwayat dengan bagian dari alas kakinya, ada riwayat dengan satu benda dia tuangkan, sampai dia segar lagi. Setelah segar dia berjalan dengan keikhlasan dia memberi minum, bertobat dia, diterima tobatnya, menjadi amal soleh, digugurkan amal salahnya, muncul amal solehnya, masuk surga dia. Fadilah itu aja. Ya, memberi minum. Nah, itu kan hidayah dari Allah. Jadi kadang-kadang di hewan-hewan yang dianggap najis, dianggap kurang bagus, hina, ada fungsi yang melekat di dalamnya. Babi itu ada fungsi ibadahnya. Ibadahnya pada haramnya. Jadi ketika babi dikonsumsi, dia keluar dari sifat ibadahnya. Semua hewan itu ada ibadahnya. Karena ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah. Ujian ketaatan kepada Allah hewan diciptakan. Nah, berkaitan dengan kasus yang sedang viral ini, Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara termasuk narapidana memiliki hak yang harus dihormati, terutama hak terkait keyakinan beragama. Karena itu, ketika muncul informasi tentang dugaan pemaksaan narapidana yang beragama Islam untuk makan daging anjing, isu ini langsung menjadi sorotan. Kasus ini terjadi di Lapas Enemawira, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kepala lapas yang saat ini menjabat kemudian dilaporkan melakukan tindakan yang dianggap
tidak menghormati keyakinan para narapidana. Menurut laporan yang beredar, kejadian bermula saat berlangsung sebuah acara internal di lingkungan lapas. Dalam suasana tersebut, ada dugaan bahwa narapidana diminta mengonsumsi makanan yang ternyata adalah daging anjing. Bagi sebagian masyarakat adat di Sulawesi Utara, konsumsi daging anjing adalah hal yang umum. Namun, bagi seorang Muslim, hal ini adalah sesuatu yang dilarang dan ini haram. Inilah titik yang membuat kasus ini mencuat. Diduga ada unsur pemaksaan yang membuat para narapidana tidak memiliki pilihan lain. Setelah laporan masuk ke publik, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera mengambil langkah tegas. Kepala lapas tersebut langsung dinonaktifkan dari jabatannya untuk menjalani pemeriksaan. Tindakan ini dilakukan agar proses investigasi bisa berjalan secara transparan dan tidak ada potensi intervensi. Tidak berhenti di situ, kementerian juga menyampaikan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap warga binaan, terutama yang berkaitan dengan keyakinan, tidak dapat ditoleransi. Ini menunjukkan bahwa negara menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, meskipun seseorang sedang menjalani masa hukuman. Publik merespon dengan beragam pendapat. Ada yang marah, ada yang kecewa, namun sebagian besar menginginkan agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Beberapa anggota legislatif juga menyampaikan bahwa tindakan seperti ini, bila terbukti, merupakan pelanggaran serius terhadap hak narapidana. Mereka meminta investigasi yang objektif, bebas dari prasangka, dan memprioritaskan fakta di lapangan. Terlepas dari apapun hasilnya, kasus ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat besar bagi kita semua, bahwa setiap manusia, siapapun dia, tetap memiliki harkat dan martabat, bahwa kebebasan beragama harus dihormati, bahkan di tempat yang paling tertutup sekalipun, bahwa kekuasaan harus dijalankan secara bijaksana, bukan sewenang-wenang, dan bahwa penjara bukan tempat untuk merendahkan nilai kemanusiaan, melainkan sebuah tempat pembinaan. Dan sebelum kami akhiri video ini, inilah permintaan maaf dari Kalapas tersebut. Saya bertentangan di bawah ini, nama Chandra Sudarto, NIP 19800715 2003 101, pangkat penata tingkat 1 3D, Jabatan Kalapas Enemawira, alamat Kampung Enemawira, Kecamatan Tabukan Utara. Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada warga binaan atas nama Firmansyah Katinusa dan keluarga, serta kepada seluruh umat Islam di mana saya telah mencederai, melukai hati umat Islam, serta telah menyinggung toleransi umat beragama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2. Tidak akan mengulangi lagi